stunting masih menjadi hal mendesak bagi anak Indonesia. Ibu hamil yang masih berusia remaja memiliki resiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan kondisi stunting, terutama apabila minim informasi yang benar dan tanpa akses layanan kesehatan selama kehamilannya. Data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tahun 2020 menunjukkan 35% kasus stunting berkaitan dengan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Tekanan dari lingkungan untuk segera punya anak setelah menikah membuat banyak remaja beresiko hamil terlalu muda. Pada usia ini, remaja dalam masa transisi, masih dalam masa pertumbuhan baik fisik maupun psikisnya. Secara fisik, panggul belum matang, tulang masih membutuhkan kalsium, sementara asupan gizi harus dibagi dengan janin. Secara psikologis, banyak remaja juga belum memahami pentingnya gizi saat hamil. Karena itu, banyak kasus ibu hamil usia remaja enggan minum vitamin dan tetap tidak terbiasa makan makanan bergizi. Akibatnya, bayi yang dikandung pun berisiko besar lahir stunting. Bayi lahir dengan berat badan rendah dan apabila tanpa penanganan yang baik menjadi berisiko stunting. Inilah mengapa pelibatan dan edukasi remaja menjadi kunci pencegahan sejak dini. Edukasi dan pelibatan remaja dalam pencegahan kondisi stunting penting melibatkan anak berusia 12-15 tahun, terutama yang memiliki kondisi beresiko tinggi menikah usia anak karena keterbatasan informasi dan akses pendidikan. Edukasi penting melibatkan pihak sekolah dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dalduk PPA, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR, serta pelibatan sektor kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Pihak sekolah dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR sebagai fasilitator remaja yang nantinya menjadi wadah berkegiatan remaja di tingkat sekolah, dan Bina Keluarga Remaja atau BKR sebagai pendamping keluarga. Pelaksanaan edukasi remaja memiliki beberapa langkah yang diantaranya adalah edukasi pencegahan topik-topik yang relevan pada remaja, terutama pada remaja putri, edukasi dengan pelibatan orang tua, edukasi dengan pendekatan peer-to-peer, dan edukasi kondisi anemia. Bagi remaja putri, resiko anemia masih tinggi, sehingga sejalan dengan program nasional yang ada, edukasi pencegahan kondisi anemia dilakukan melalui upaya promosi untuk memastikan remaja putri mengkonsumsi 1 tablet tambah darah setiap minggu. Tapi pencegahan anemia juga perlu diiringi dengan makan makanan seimbang, sumber zat besi, protein hewani, dan nabati berupa sayur dan buah segar. Upaya pencegahan anemia pada remaja akan berdampak langsung pada kondisi janin ketika hamil nantinya. Ketika perempuan sehat sejak masih remaja, maka kelak saat menjadi ibu, kondisi janin lebih optimal. Tidak cukup hanya remaja perempuan yang diedukasi. Edukasi makan makanan bergizi dan hidup sehat juga berlaku untuk semua. Pada remaja laki-laki juga ditekankan bagaimana berperilaku bertanggung jawab, menghindari perilaku berisiko seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan zat dan obat-obatan berbahaya. Sikap menghormati dan saling menjaga, serta memahami dampak dari tindak kekerasan. Intervensi yang lebih komprehensif pada orang tua juga dibekali dan dilibatkan untuk mencegah pernikahan usia anak. Melalui pembentukan Forum Bina Keluarga Remaja, orang tua diajak untuk menyampaikan informasi kesehatan reproduksi dengan bijak kepada anak, membuka komunikasi sehat dengan anak, memberi teladan hidup sehat, mendorong remaja memiliki keterampilan, meningkatkan motivasi anak untuk meraih cita-cita, hingga mendukung anak menggunakan layanan kesehatan. Dengan begitu, remaja mendapat penguatan tidak hanya di sekolah, tetapi juga langsung dari dalam rumah. Pelibatan remaja penting dilakukan dengan metode peer-to-peer. Metode ini menekankan edukasi remaja dari teman seusianya. Kader remaja dibentuk dan dilatih agar dapat memberikan pemahaman kepada teman sebayanya, serta membantu mencegah adanya pernikahan usia anak pada temannya. Dengan cara ini, pesan lebih mudah diterima, disampaikan dengan bahasa remaja, oleh remaja, untuk remaja.
Edukasi dan pelibatan remaja untuk pencegahan pernikahan usia anak yang bisa berdampak pada adanya resiko stunting dilakukan bertahap, mulai dari koordinasi lintas dinas, revitalisasi pusat informasi dan konseling remaja atau PIKR di sekolah, edukasi dasar untuk remaja dan orang tua, pelatihan pendidik sebaya, hingga monitoring lewat pre-test dan post-test. Semua tahap ini saling terkait dan memastikan bahwa pesan tidak berhenti hanya pada satu kali pertemuan, tapi berlanjut menjadi gerakan berkelanjutan. Edukasi pada remaja meliputi pemahaman kesehatan reproduksi remaja, gizi seimbang, pencegahan anemia, bahaya pernikahan dini, hingga keterampilan hidup sehat. Dalam materi kesehatan reproduksi juga penting disampaikan mengenai perubahan fisik dan psikis pada masa remaja, mulai dari masa pubertas, hak reproduksi, perilaku seksual yang beresiko, termasuk melakukan perkawinan usia anak. Pemberian materi juga mengaitkan bagaimana dampak perkawinan usia anak dan gizi remaja untuk pencegahan stunting, sehingga lebih kontekstual dengan tantangan di lapangan. Penyampaian materi edukasi kepada remaja juga penting dilakukan dengan metode kreatif seperti diskusi kelompok, simulasi, hingga permainan edukatif. Kolaborasi keluarga dan lingkungan pun ditekankan. Orang tua berperan penting dengan memberi contoh, menyediakan makanan bergizi, mengingatkan anak untuk menjaga kebersihan, serta mendukung remaja putri rutin minum tablet tambah darah. Lingkungan sekitar termasuk sekolah, posyandu, puskesmas, dan masyarakat juga punya peran besar. Sekolah bisa memberikan edukasi tentang gizi, kesehatan reproduksi, dan bahaya pernikahan dini. Pesan yang sama harus sampai di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dengan cara ini, remaja mendapat dukungan berlapis yang konsisten. Setelah kesadaran terbentuk, remaja tidak berhenti sebagai penerima pesan. Mereka naik ke tahap berikutnya. Pertama, para remaja akan menjadi contoh dengan penerapan pola hidup sehat. Kedua, para remaja bisa menjadi pendidik sebaya melalui PIKR. Ketiga, remaja lebih aktif berpartisipasi di komunitas, ikut forum desa, posyandu remaja, atau kegiatan BKR. Dengan begitu, remaja tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong lingkungan sekitar ikut mencegah stunting. Kesadaran remaja hari ini diperkuat oleh dukungan orang tua, sekolah, dan masyarakat menjadi langkah nyata bersama. Dengan pendekatan peer-to-peer, kolaborasi keluarga, dan edukasi yang konsisten, kita bisa memastikan lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh.